Tumbal proyek sudah menjadi legenda yang hidup lama di Indonesia. Cerita ini terus beredar dari mulut ke mulut. Konon katanya, di balik bangunan yang megah, bangunan yang menjulang tinggi, jembatan besar yang membentang luas, hingga gedung-gedung raksasa yang berdiri dengan kokoh, selalu ada harga yang harus dibayar. Bukan dengan uang, bukan dengan waktu, melainkan dengan nyawa manusia. Sebagian orang percaya, proyek besar tak akan berjalan lancar tanpa adanya tumbal. Jika tidak, pembangunan akan terus mengalami kecelakaan, bahkan memakan korban secara tiba-tiba. Karena itulah muncul bisik-bisik menyeramkan, tetap pekerja yang mendadak menghilang, mayat tanpa identitas, hingga orang-orang yang sengaja dipersembahkan agar proyek bisa selesai tepat waktu. Proyek ikut tempat-tempat bahaya. Tak ada yang tahu pasti dari mana cerita ini berasal. Tetapi anehnya, setiap kali sebuah proyek besar memakan korban jiwa, cerita tentang tumbal selalu kembali muncul. Soal ada sesuatu yang memang sedang menunggu untuk dibayar. Berikut ada sebuah film yang membahas tentang misteri tumbal proyek. Film besutan Zero Point ini akan memperlihatkan bagaimana tumbal dikorbankan pada sebuah proyek pembangunan. Diperankan oleh artis Kia Salvaro, Kalista Arum, Karina Suwandi, dan lain sebagainya. Seperti apakah kisah lengkap dari film Tumbal Proyek? Langsung aja kita masuk ke dalam videonya. Proyek ikut tempat yang berbahaya. Berkali-kali ketegangan kapalnya ke rata. Film ini diawali dengan seorang pria bernama Bayu yang bekerja dalam proyek pembangunan jembatan di daerah Suramadu. Jembatan itu nantinya akan menghubungkan Surabaya dan juga Madura, sehingga disebut Jembatan Suramadu. Karena proyek tersebut memakan waktu yang sangat panjang, Bayu jarang pulang ke rumah dan terpaksa tinggal jauh dari keluarganya. Selama bekerja, dia pun menetap di sebuah mes pekerja yang telah disediakan di sekitar area proyek. Pada awalnya, semua terlihat biasa saja. Para pekerja menjalani aktivitas seperti biasanya, meski suasana proyek terasa dingin dan juga mencekam. Namun pada suatu malam, kejadian mengerikan mulai terjadi. Saat Bayu sedang istirahat di kamarnya, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari balik pintu mes. Tapi setelah pintu dibuka, seseorang langsung memukul kepalanya hingga Bayu tidak sadar diri. Ketika terbangun, Bayu mendapati dirinya sudah berada di kawasan proyek yang gelap dan sepi. Di sana dia pun melihat ada beberapa pekerja yang akan dijadikan tumbal. Tubuh mereka pun diangkat oleh mobil kren. Tangan kaki mereka diikat oleh tali dari 4 arah. Dalam keadaan hidup dan penuh ketakutan, tubuh mereka kemudian ditarik secara bersamaan hingga tulang belulang mereka menjadi terlepas. Setelah tewas, jasad mereka pun dilemparkan ke dalam pondasi bangunan yang nantinya akan menjadi penyangga Jembatan Suramadu. Tidak lama kemudian, giliran Bayu yang menjadi korban berikutnya. Tubuhnya diikat dan diangkat tinggi menggunakan kren. Bayu terus meronta hingga akhirnya tubuhnya dijatuhkan tepat di atas deretan besi pondasi yang sangat tajam di bawahnya. Besi-besi itu pun menembus tubuh Bayu hingga keluar dari bagian mulutnya. Hal itu membuat Bayu tewas di lokasi proyek tersebut. Bayu rupanya adalah seorang ayah dari 2 anak yang masih membutuhkan nafkah darinya, yaitu Yuda dan juga Laras. Demi mencukupi kebutuhan keluarganya, Bayu rela bekerja jauh dari rumah dan menerima pekerjaan berat di proyek pembangunan jembatan tersebut. Sementara itu Di rumah, istrinya Bayu yang bernama Marta, dia mengurus kedua anak mereka dengan seorang diri sambil menunggu kepulangan Bayu yang tak kunjung tiba. Hingga pada satu hari, suasana duka mendadak menyelimuti rumah mereka saat ada seseorang datang ke rumah mereka. Dia adalah perwakilan dari pihak proyek. Dengan wajah serius, dia pun mengabarkan bahwa Bayu telah meninggal akibat kecelakaan kerja. Dia pun mengatakan jika tubuh Bayu hanyut ke lautan, dan hingga kini jasadnya tak berhasil ditemukan. Mendengar kabar itu, Marta langsung lemas tak berdaya. Begitu pula dengan Yuda dan Laras yang syok mendengar kabar bahwa bapak mereka telah pergi untuk selama-lamanya. Kabar tersebut bagaikan petir di siang bolong. Mereka tak pernah menyangka bapak yang selama ini mereka tunggu justru hanya pulang dengan nama saja. Padahal kenyataannya, semua itu hanyalah sebuah kebohongan yang sengaja ditutupi oleh pihak proyek. Bayu bukan meninggal karena kecelakaan biasa, melainkan telah dijadikan tumbal demi kelancaran pembangunan jembatan tersebut.
Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Yuda akhirnya tumbuh dewasa dan berhasil menyelesaikan kuliahnya di jurusan teknik. Meski waktu telah berlalu cukup lama sejak kematian sang ayah, namun ada satu perasaan janggal yang masih terus menghantui pikirannya. Sampai detik ini, Yuda tidak pernah benar-benar percaya bahwa bapaknya meninggal karena kecelakaan kerja biasa. Bagi dirinya, terlalu banyak kejanggalan dalam kematian bapaknya. Mulai dari jasad yang tak pernah ditemukan, hingga sikap pihak proyek yang terkesan menutupi sesuatu. Rasa penasaran itu akhirnya berubah menjadi sebuah tekad untuk mencari kebenaran. Dengan bekal ijazah teknik yang dimilikinya, Yuda diam-diam melamar pekerjaan di perusahaan konstruksi bernama Surajaya, alias perusahaan tempat ayahnya dulu bekerja. Yuda saja masuk ke perusahaan itu bukan semata-mata untuk bekerja, melainkan untuk menyelidiki rahasia kelam di balik kematian bapaknya. Dia percaya jawaban atas semua misteri tersebut masih tersembunyi di dalam perusahaan itu. Dan cepat atau lambat, dia akan menemukan siapa sebenarnya dalang di balik tumbal proyek tersebut. Sementara itu, Laras adiknya, dia tidak mempunyai kesempatan yang sama seperti Yuda untuk berkuliah. Dia sudah lebih dulu bekerja di proyek tersebut. Bahkan sejak dia lulus SMA, selama ini dia bekerja di bagian administrasi perusahaan Wirajaya. Laras sempat marah ketika itu. Dia memberi saran kepada Yuda, lebih baik kakaknya itu mencari pekerjaan yang lebih layak di tempat lain, supaya dia bisa fokus mengurus dirinya dan juga ibu, daripada Yuda melayani ambisinya sendiri untuk masuk ke perusahaan Surajaya dengan maksud hanya untuk menyelidiki kasus kematian bapak mereka, yang mana sudah meninggal dan takkan pernah kembali lagi. Singkat cerita, Yuda diterima di perusahaan itu. Maka dari itu, mau tidak mau, dia pun harus meninggalkan rumah lamanya dan memulai kehidupan baru di sekitar area proyek tempat perusahaan itu bekerja. Ibu mereka, yaitu Marta, sekarang kondisinya sangat lemah dan jatuh sakit. Yuda memutuskan untuk membawa sang ibu ikut pindah ke area proyek. Dia ingin memastikan ada yang bisa menjaga dan merawat ibunya setiap hari. Laras pun ikut tinggal di kawasan proyek agar bisa membantu merawat ibunya. Kehidupan mereka pun kini benar-benar berada di kawasan lingkup perusahaan proyek Surajaya, yang sebenarnya tempat itu menyimpan rahasia besar tentang kematian bapa. Setibanya di area proyek, Yuda, Laras, dan Marta disambut oleh seorang satpam yang bernama Yanto. Pria itu tampak ramah menyambut mereka. Yanto kemudian membantu mereka menuju mes tempat tinggal pekerja yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Sepanjang lorong mes, Yanto menjelaskan beberapa aturan dasar di lingkungan proyek ini, mulai dari jam kerja, batas area yang boleh dimasuki, hingga larangan keluar mes di waktu tertentu. Sebelum pergi, Yanto mengingatkan satu aturan yang menurutnya paling penting. Dia berkata bahwa setiap pukul 10 malam, seluruh pekerja wajib sudah berada di dalam kamar masing-masing. Tak boleh ada yang keluar dari mes, meski dengan alasan apapun, bahkan sekedar ke warung atau berjalan di sekitar mes. Pokoknya jam 10 malam harus sudah di kamar. Jangan ada yang keluar dari mes sampai pagi, ucap Yanto dengan tegas. Mereka mengira aturan tersebut hanya bagian dari disiplin kerja atau keselamatan di area proyek. Padahal ada alasan lain yang jauh lebih mengerikan. Sebenarnya di jam-jam itulah proyek tersebut mulai mengambil tumbangnya. Proses penumbalan yang disembunyikan dari para pekerja lain, agar tidak ada yang melihat apa yang sebenarnya terjadi di area proyek pada malam hari. Hari pertama kerja pun akhirnya tiba untuk Yuda. Berkat latar belakang pendidikannya di bidang teknik, dia ditempatkan untuk membantu proses pembangunan jembatan, mulai dari perhitungan struktur hingga perencanaan teknis proyek. Awalnya semua terlihat normal, seperti proyek konstruksi pada umumnya. Para pekerja pun sibuk dengan tugas masing-masing, sementara suara alat berat terus memenuhi area pembangunan. Namun, ada yang aneh saat itu. Para pekerja mulai mengalami gangguan aneh. Ketika itu, hampir saja terjadi sebuah kecelakaan kerja. Namun, para pimpinan biasa saja. Mereka seolah sengaja membiarkan para pekerja menjadi kecelakaan. Malam satu sore akhir tiba. Sudah waktunya pimpinan segera menyiapkan banyak tumbal untuk proyek mereka. Pimpinan perusahaan pun gencar mencari tumbal seluruh. Mendekati malam satu suro, mulai banyak berita anak kecil yang hilang misterius. Banyak anak diculik untuk mencari tumbal proyek. Para orang tua pun menjadi skeptis dan takut jika anaknya dekat-dekat dengan para pekerja proyek. Suatu hari, ketika Yuda istirahat di warung, dia melihat ada anak kecil di sana. Dia pun berniat ingin mentraktir sebuah jajanan kepada anak itu.
Namun, ibu dari anak tersebut langsung menarik anaknya. Dia pun melihat Yuda dengan tatapan yang penuh ketakutan dan penuh kecurigaan. Saat ini warga sekitar memiliki pandangan buruk terhadap para pekerja proyek karena mereka menduga proyek itu adalah penyebab dari kasus anak-anak yang menghilang. Meskipun di proyek banyak kejadian yang hampir mencelakai para pekerja, namun pimpinan proyek membiarkan karena mereka sengaja agar ada tumbal. Di sisi lain, di ruang administrasi, Laras bekerja di sana. Di samping kursi Laras, ada rekannya yang merupakan ibu-ibu bernama Ibu Dewi. Dan saat ini dia sedang bersedih karena anaknya tiba-tiba menghilang. Laras kemudian datang ke gudang dokumen tua karena ada file yang harus ia ambil di sana untuk ia periksa. Namun, di sana dia malah menemukan sebuah dokumen rahasia yang dimana isinya terdapat nama bapaknya, yaitu Bayu. Namun di pinggirnya diberi tanda berwarna merah. Tidak hanya bapaknya, tapi ada beberapa pekerja lain juga, termasuk suaminya Ibu Dewi yang dikabarkan menghilang. Rupa-rupanya, daftar nama yang diberi tanda merah itu diincar untuk dijadikan tumbal. Saat sedang fokus baca dokumen itu, Laras tidak sadar jika di belakangnya ada sosok haruasan ayah yang berusaha berkomunikasi dengannya. Laras kemudian disuruh oleh atasannya untuk mengecek stok barang di kawasan proyek. Laras pun menuruti perintah itu. Namun, sesuatu mengerikan terjadi. Ketika itu mobil kren sedang mengangkat beton yang sangat berat. Laras tak sadar akan hal itu, dan dia malah berdiri di bawah beton itu. Lalu hal mistis terjadi. Mobil kren seketika error, dan beton itu jadi tidak seimbang. Dari kejauhan Yuda melihat Laras akan tertimpa oleh beton berat itu. Dan seketika, beruntung Laras sempat menghindar, sementara yang tertimpa adalah pekerja lain. Badannya seketika hancur akibat terhimpit beton itu, dan darahnya pun muncrat ke wajah Laras. Hal itu membuat Laras jadi trauma. Dia melihat kematian tragis di depan matanya sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Laras kemudian diingatkan oleh ibunya agar selalu membawa nama Tuhan dalam setiap kegiatannya, supaya dia selalu dilindungi. Ingat, selalu bawa dalam Tuhan. Yuda beberapa kali mengingatkan pimpinan jika perhitungan pembangunan mereka ada yang salah dan perlu dibenarkan. Namun, masukan itu tak digubris dengan alasan Yuda adalah anak baru, jadi jangan sok tahu dari para senior. Padahal pimpinan sengaja pura-pura tidak tahu supaya kecelakaan terjadi. Dan ketika itu, kecelakaan kembali terjadi. Seorang pekerja jatuh dari ketinggian yang tinggi, lalu badannya tertimpa oleh alat berat sulur, dan itu disaksikan langsung oleh Yuda. Kalau di proyek ini ada masalah begitu, gak lama juga hilang kabarnya. Sini mati yang apes, jenazahnya gak bisa dipulangin ke keluarganya. Bingung aku, mesti gitu. Sementara itu, satu suruh semakin dekat. Akan tetapi, tumbal yang diberikan kepada jin laut belum memenuhi jumlah yang diinginkan, sehingga para jin menjadi murka. Dan saat itu, jin mengincar orang-orang yang ada di mes pekerja. Dan nahas, Ibu Marta yang diincar oleh jin tersebut. Saat itu ibu kerasukan dan berubah jadi mengerikan. Malam hari pun tiba. Setelah mereka pulang bekerja, mereka pun sadar jika ibu tidak ada di kamar. Dan setelah dilihat di CCTV pos satpam, terlihat ibunya naik ke atas loteng. Dan saat itu, ibu yang kesurupan akan menjatuhkan dirinya sendiri. Namun beruntung, hal itu digagalkan oleh Yuda. Keanehan semakin banyak terjadi, begitupun dengan kasus anak hilang, mulai terdengar luas di telinga masyarakat. Hingga satu hari sebelum satu suro, perusahaan Surajaya melakukan sebuah ritual adat, yaitu pelepasan sesajen ke lautan. Itu semua dilakukan dengan harapan proyek jembatan mereka berjalan lancar. Ketika itu Ibu Dewi memberitahu Laras dan juga Yuda jika ritual adat itu hanya untuk mengalihkan fokus masyarakat dan menutupi ritual yang sebenarnya, yang dimana para pimpinan proyek akan menumbalkan anak-anak tak berdosa supaya proyek jembatan itu berjalan dengan lancar. Dan saat itu Yuda serta Laras sudah mengetahui ritual penumbalan anak kecil bukan dilakukan di area proyek, melainkan di bangunan administrasi. Saat ritual penumbalan dilakukan, diam-diam Yuda dan Laras masuk. Mereka berusaha menggagalkannya. Mereka pun membebaskan para anak yang masih dikurung. Lalu saat itu, mereka pun berhasil menggagalkan proses ritual penumbalan.
Para anak-anak menjadi bebas, namun Laras dan Yuda malah terjebak di sana. Ketika itu, kengerian yang luar biasa pun terjadi akibat tumbal anak yang gagal diberikan, sehingga jin laut pun menjadi murka. Lalu jin merasuki para karyawan yang ada di mes, sehingga suasana menjadi heboh dan mengerikan. Mendengar ada suara keramaian, para pimpinan proyek menuju mes untuk memeriksanya. Laras dan Yuda juga terbebas, dan mereka segera pergi ke mes. Namun, mereka melihat jika penghuni mes banyak yang kesurupan. Selain itu, banyak juga yang sudah mati. Terlihat lorong mes sudah dipenuhi oleh mayat yang tewas mengenaskan. Saat itu ibu juga mendadak menghilang. Laras dan Yuda akhirnya menyusuri mes yang penuh dengan mayat itu untuk mencari ibunya. Hingga akhirnya, Laras menemukan ibunya di tempat pembuangan sampah. Dia pun merangkak secara mengerikan, lalu seketika menerkam Laras. Namun tidak lama, orang pintar kepercayaan proyek akhirnya datang ke mes. Dia membaca sebuah mantra, membuat kuasa gelap di mes mendadak jadi hilang, sehingga ibu pun kembali sadar. Para pimpinan memarahi Yuda dengan keras karena ulahnya yang telah menggagalkan ritual tumbal. Semua kejadian mengerikan akhirnya terjadi, dan pada ujungnya semakin banyak korban yang berjatuhan. Semua ini gara-gara Yuda. Yuda emosinya memuncak. Dia berkata jika hanya ingin mengusut kematian bapaknya yang dia yakini jadi tumbal di proyek ini. Salah satu pimpinan berkata jika Yuda jangan terlalu membela bapaknya karena dia itu bukan orang baik. Rupanya Sulur diam-diam sama kerja di proyek. Bapak itu selingkuh dengan perempuan lain dan menikah lagi secara siri. Bahkan mereka punya anak. Ternyata orang yang selama ini ia bela ternyata bejat dan telah mengkhianatinya. Mengetahui fakta itu, Yuda pun sangat tercengang. Pada awalnya, dia membela mati-matian bapaknya. Namun kini, yang ada adalah perasaan benci. Yuda pun jadi gelap mata, tak bisa berpikir dengan jernih. Yuda yang dalam kondisi seperti itu dimanfaatkan oleh pimpinan proyek agar Yuda bisa menyelesaikan tumbal yang diminta oleh Demi. Sementara itu, ibu jadi sering kesurupan. Keadaannya pun memprihatinkan, banyak luka borokan di tubuhnya. Selain itu, tenggorokannya selalu merasa haus, padahal sudah banyak es teh manis hangat yang ia minum. Akan tetapi, ibu selalu haus. Yuda menjadi tidak terkendali. Dia pun berhasil dihasut oleh orang pintar, yang mana orang pintar itu sebenarnya benci juga kepada para pimpinan proyek. Karena mereka semua itu sangat serakah. Maka dari itu, orang pintar minta Yuda agar nanti menumbangkan mereka semua di malam puncak satu suro. Singkat cerita, malam satu suro pun tiba. Di saat itulah, jalanan aspal jembatan membutuhkan darah manusia. Ritual besar pun dilakukan dengan berbagai sesajen dan juga penampilan seni. Para pimpinan diam-diam dilumpuhkan dan tubuhnya terbaring di jalanan. Malam itu, aspal jalanan jembatan harus diberi tumbal darah. Sementara itu, Yuda sudah di atas mobil beko dan dia siap menggeprek mereka semua sulur. Karena ia rasa para pimpinan itu sama bejatnya seperti bapaknya. Yuda membabi buta untuk menumbangkan para pimpinan itu. Namun di sisi lain, kuasa gelap menguasai tubuh Ibu Marta yang sejak awal sudah diincar oleh jin lautar. Saat itu, salib di kamar mes menjadi terbalik, menandakan betapa kuatnya kuasa gelap saat itu. Kemudian tanpa sengaja, ibu lepas dari pengawasan Laras. Dan tiba-tiba, ibu berlarian ke arah proyek jembatan. Dia pun malah berbaring di aspal. Yuda yang sudah gelap mata tak menyadari ibunya di sana. Dan pada akhirnya, dia pun tanpa sengaja menggeprek ibunya sendiri. Setelah itu Yuda sadar jika ia sudah terlewat batas. Dan pada ujungnya, sang ibu turut menjadi korban. Dari kejauhan, Laras berteriak sejadi-jadinya melihat sang ibu tertimpa oleh besi berat itu. Sementara, kini hanya penyesalan yang ada di diri Yuda. Namun, penyesalan pun tak ada artinya lagi, karena tak akan mengubah apapun yang telah terjadi. Namun pada akhir cerita,
Kini Yuda malah menjadi pimpinan proyek perusahaan Surajaya. Dia pun terlihat berdansa, menikmati kekayaannya. Setelah mengetahui kenyataan pahit tentang ayahnya, ditambah lagi dengan kematian tragis ibunya akibat ulahnya sendiri, kondisi mental Yuda benar-benar hancur. Dalam keadaan seperti itu, dia menjadi mudah dimanfaatkan dan akhirnya kehilangan arah. Karena itulah, ketika di akhir cerita, Yuda malah menjadi pimpinan di proyek Surajaya dan menikmati seluruh kekayaannya. Hal itu seolah menandakan bahwa dia telah masuk ke dalam lingkaran setan yang sama. Film ini seolah memberi kesan bahwa kutukan tuba proyek tidak pernah benar-benar berakhir. Meski para pelaku lama sudah jatuh, akan tetapi selalu ada orang baru yang akan melanjutkan semuanya. Seperti contohnya sosok Yuda, yang awalnya dia korban justru pada akhirnya menjadi seorang penerus dari kegelapan itu sendiri. And see you.